Kisah Putri Raja Faisal I, pendiri negara Irak yang meninggalkan keluarga dan semua gelar kerajaannya demi seorang pemuda miskin dari Italia. Princess Azza bin Faisal lahir pada tahun 1905 di Istanbul. Ia merupakan anak tertua Raja Faisal yang saat itu masih menjadi pangeran. Sebelum Faisal bergabung dengan barisan pemberontakan Arab yang dipelopori oleh ayahnya pada tahun 1916. Ia masuk dalam parlemen Utsmaniyah sebagai perwakilan kota Jeddah. Ia meninggalkan Princess Azza dalam asuhan ibunya, Huzaimah bin Nasir, dan neneknya Abdiyah bin Abdullah, yaitu ibu Faisal. Ayah Princess Azza, yaitu Faisal bin Hussein, adalah putra ketiga dari Husain bin Ali yang diproklamasikan sebagai Raja Hejaz pada Juni 1916. Hejaz adalah sebuah wilayah di bagian barat Arab Saudi. Wilayahnya termasuk kota Mekah, Madinah, Jeddah, Tabuk, Yanbu, dan Taif. Faisal kemudian naik tahta menjadi Raja Irak dan Suriah pada tanggal 23 Agustus 1921. Raja Faisal sangat mengagumi peradaban dan perkembangan Barat. Oleh karena itu, ia mengajari anak-anaknya cara hidup Eropa sejak usia dini. Raja bahkan meminta temannya, yaitu seorang penulis Inggris, untuk mengajari para pangeran dan putri etika dari keluarga kerajaan Inggris dan cara bermain piano dengan terampil. Raja Faisal juga membawa seorang guru Damaskus untuk mengajari para pangeran dan putri aritmatika, matematika, dan sejarah Islam. Jadi, Princess Azza telah menikmati pendidikan barat sepenuhnya sejak kecil. Meskipun begitu, Princess Azza bukanlah putri kesayangan Raja Faisal. Raja Faisal sangat menyayangi Princess Rafia, yaitu saudara perempuan Princess Azza. Princess Rafia tidak seberuntung saudara-saudaranya yang lain yang memiliki tubuh yang sehat. Princess Rafia mengalami lumpuh total setelah insiden memilukan yang menimpanya. Saat itu, seorang pengasuh secara tidak sengaja menjatuhkan Princess Rafia ketika sang putri masih bayi. Jadi, Princess Rafia pun dinyatakan lumpuh. Karena tidak terlalu disayang ayahnya dan diperlakukan tidak adil oleh keluarganya, Princess Azza mulai membenci keluarganya. Raja Faisal kemudian meninggal pada tahun 1933 di sebuah rumah sakit di Swiss karena menderita penyakit parah. Setelah kematian ayahnya, saudara laki-laki Azza yaitu Ghazi naik tahta Irak menjadi Raja Ghazi I. Pada suatu waktu, Raja Ghazi mengajak Princess Azza untuk liburan musim panas ke Yunani. Di sanalah Princess Azza bertemu dengan seorang pelayan Italia bernama Anastas. Anastas adalah seorang Yunani. Princess Azza menyukai pemuda itu pada pandangan pertama dan keduanya pun saling jatuh cinta. Mereka bahkan diam-diam berkomunikasi satu sama lain melalui surat. Princess Azza tidak bisa memberitahu keluarganya tentang hubungan ini, karena ia tahu bahwa keluarga kerajaan Irak tidak akan pernah menerima pasangan dari latar belakang yang rendah. Hari demi hari telah berlalu. Princess Azza yang sudah mabuk cinta memutuskan untuk membuat rencana untuk hidup bersama orang yang dicintainya. Rencananya dimulai pada tahun 1936. Saat itu, Princess Azza berpura-pura sakit. Dia terus-menerus batuk dan memuntahkan darah palsu ke lantai yang ternyata adalah tonik merah. Para dokter istana memeriksanya dan berkata bahwa Azza hanya perlu istirahat. Mendengar hal itu, Raja Ghazi memerintahkan untuk membawa Princess Azza pergi ke Pulau Rhodes untuk beristirahat ditemani saudara perempuannya dan 3 orang pelayan untuk melayani dan mengawasinya. Tapi ketika ia tiba di Rhodes, Princess Azza melarikan diri ke kota Athena, tempat kekasihnya Anastas menunggu. Mereka kemudian menikah diam-diam di Hotel Atlantik. Princess Azza bahkan meninggalkan agama Islam dan masuk ke agama suaminya. Ia juga mengubah namanya menjadi Anastasia karena terinspirasi dengan nama suaminya, yaitu Anastas.
Sebelum melarikan diri, Princess Aza meninggalkan surat yang ditulis dalam bahasa Inggris yang menyatakan bahwa ia memutuskan untuk berpisah dari keluarga kerajaan untuk menikahi orang yang ia cintai. Karena Princess Aza yakin bahwa ibu dan saudara-saudaranya tidak akan menerima sang putri menikah dengan orang non-muslim yang miskin. Istana kerajaan di Baghdad menjadi gempar setelah mendengar berita pelarian sang putri. Sebuah dekrit kerajaan dikeluarkan untuk mengusirnya dari keluarga Hashim dan menarik semua gelar dan tunjangan yang telah ia terima. Surat kabar dilarang menerbitkan berita tentang putri yang melarikan diri, dan sejak saat itu tidak ada yang berani menyebut nama Princess Aza selama pemerintahan Raja Ghazi maupun pada pemerintahan putranya yaitu Raja Faisal II. Raja Ghazi I meninggal pada tahun 1939 dan anaknya Faisal naik tahta menjadi Raja Faisal II. Princess Aza atau Anastasia tinggal di Yunani setelah mendapatkan kewarganegaraan Italia dari suaminya. Tapi kehidupan pernikahannya tidak seindah yang ia bayangkan dan harapkan. Selama pernikahannya, Aza harus hidup dalam kemiskinan dan kekurangan karena suaminya Anastas menyimpan semua uang dan perhiasannya. Ketika uangnya habis, suaminya menjual semua perhiasannya dengan harga murah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Suami Aza, yaitu Anastas, adalah seorang pria dengan pendidikan rendah yang tidak memiliki ambisi untuk maju dan tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi untuk menghidupi keluarganya. Mereka kemudian pergi ke Simprus untuk mencari pekerjaan namun gagal. Kemudian, pada tahun 1939, tepatnya beberapa bulan sebelum dimulainya Perang Dunia Kedua, suami Aza yaitu Anastas memutuskan pergi ke London untuk mencari jalan hidup yang baru dan meninggalkan istrinya. Akibat pernikahan yang rusak dan ditolak oleh keluarganya, Aza dengan sedih kembali ke Roma dan hidup sendiri dalam kemiskinan. Ia menerima tunjangan bulanan dari pemerintah Italia selama tahun 1940 hingga 1944. Tapi sayangnya, ketika Perang Dunia usai, uang tunjangan dihentikan dan Aza harus hidup sebagai pengemis di jalanan. Ia memohon simpati dan belas kasihan dari warga Arab yang tinggal di Roma, yang memberinya amal karena kasihan dan karena menghormati ayah dan kakeknya. Ketika mengetahui bahwa sepupunya yaitu Pangeran Abdullah, Bupati Irak dan putra Raja Ali berencana pergi ke London pada tahun 1945 untuk bertemu Perdana Menteri Winston Churchill, Aza segera pergi ke London dan berdiri di hadapan Pangeran Abdullah dengan pakaian yang sangat lusuh. Dia menangis meratapi kemalangan yang menimpanya. Aza meminta pengampunan. Abdullah yang merasa kasihan akhirnya luluh dan menawarkannya untuk tinggal di Yerusalem dan memberikan sejumlah uang bulanannya untuk Aza dengan syarat bahwa ia tidak boleh memberitahu siapapun nama aslinya. Pada suatu ketika, secara tidak sengaja, Aza bertemu sepupunya, yaitu Pangeran Nayef yang langsung mengenalinya. Aza memintanya untuk membujuk Raja Abdullah untuk menerimanya di istananya di Aman, dan ia mengatakan bahwa ia menyesali apa yang telah dilakukannya dan ingin kembali ke keluarga Hashim. Selang beberapa waktu, Raja Abdullah akhirnya menerima dan mengundang Aza untuk tinggal di Aman, tempat yang jauh dari keluarga kerajaan. Setelah Husain naik tahta menjadi Raja Yordania pada tahun 1952, Raja bersimpati dan mengasihani Aza. Dia kemudian mengembalikan semua hak Aza yang dicabut sejak tahun 1936. Beberapa tahun kemudian, Princess Aza didiagnosis menderita kanker. Raja Husain yang mengetahui hal tersebut mengirimnya ke London untuk perawatan. Tapi sayangnya, Princess Aza meninggal di salah satu rumah sakit di London pada tahun 1960. Jenazahnya kemudian dibawa kembali ke Yordania untuk dimakamkan di pemakaman keluarga kerajaan. Meskipun Princess Aza sangat menyesali perbuatannya, banyak pangeran dan anggota keluarga kerajaan yang tetap tidak memaafkannya. Dalam memoir yang diterbitkan di London pada tahun 2002, Princess Badia berkata bahwa, "Saya merasa sangat malu ketika berbicara tentang kasus Aza. Apa yang ia lakukan adalah aib, tidak hanya terhadap keluarga kerajaan, tetapi juga terhadap kaum bangsawan." Itulah kisah Princess Aza,
yang meninggalkan keluarga dan semua kenikmatannya sebagai keluarga kerajaan untuk menikahi orang yang ia cintai, dan akhirnya ia menyesal akibat perbuatannya sendiri. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video.